melalui membaca dan merenungkan firman-Nya secara teratur. Baca Alkitab. Jadi berarti dengan membaca Alkitab, membaca firman, maka kita membangun doktrin yang benar. Jadi doktrin itu adalah doktrin yang benar mengenai Kristus, mengenai kehidupannya, mengenai ajaran-ajarannya. Yang ketiga, kita harus membangun kehidupan Kristen yang seimbang melalui persekutuan dengan sesama dan orang beriman. Jadi sesama dan orang yang beriman. Ketika ajaran lain atau ajaran palsu mencoba menarik kita untuk beralih dari keyakinan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, lalu yang persekutuan dengan sesama dan orang Kristen. Jadi sesama dengan orang Kristen ada beda ya, dengan Kristen itu seiman, sesama itu yang berlainan ya, akan sangat menolong untuk mengikatkan kita dan sebagai tempat kita belajar. Jadi mungkin sering dengar ya kata teguh dan benar. Jadi banyak orang pindah agama. Kalau masih dari Katolik Kristen Katolik masih ya, tapi kalau dari agama seberang, dari agama lain, kita pindah ke agama lain, berarti pertama kita merasa oh benar nih ya, lalu itu kurang teguh. Jadi pertama kita merasa wah kita sebagai Kristen sudah benar, tapi karena imannya kurang teguh, mudah digoyah diomong-ambingkan dan seterusnya, sehingga pindah agama. Nah itu menyatakan ketidakkonsekuenan, ketidakpercayaan. Jadi iman yang teguh adalah percaya. Karena dia tidak percaya, imannya kurang teguh, dia pindah. Ya. Jadi karena dia pindah, menyatakan bahwa iman kita adalah yang kurang teguh, sehingga kita berpindah. Jadi di dalam kesimpulan akhir daripada iman yang teguh dan iman yang benar adalah kita harus melangkah hidup kita kaki kiri dengan iman yang teguh, kaki kanan dengan iman yang benar. Jadi kita berjalan, setiap saat kita berjalan kita harus memiliki iman yang teguh dengan kaki kiri, dengan kaki kanan kita memiliki iman yang benar. Itulah hidup orang percaya, sehingga iman kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya, karena iman yang teguh itu penting, terutama pada keadaan kesulitan, badai, problem, masalah. Itulah iman orang Kristen itu mudah digoyahkan dengan janji-janji dari agama seberang dan seterusnya. Wah, kalau jadi Kristen gak enak begini begitu dan seterusnya. Akhirnya iman kita goyah dan kita berpindah. Ya. Akhirnya adalah bagi kita orang percaya, kita hidup dan berjalan dengan kedua kaki kita, yaitu iman yang teguh, iman yang benar. Iman yang teguh, iman yang benar, guys. Hidup dengan iman yang teguh dan iman yang benar. Jadi dua kata-kata itu adalah penting buat kehidupan orang Kristen, buat orang percaya, ya, supaya tidak mudah digoyahkan. Kita akan menyanyikan satu lagu, ya, mungkin pemusik bisa. Ini yang paling umum mengenai iman, ya, karena di dalamnya terdapat iman, yaitu dengan sayapmu. Di sini kita melihat bahwa dengan sayapmu, ya, di setiap langkah ku percaya. Jadi kata setiap langkah, yaitu langkah iman. Jadi saya coba merenungi musik ini, lagu ini dari Sari Simorangkir, ya, dengan sayapmu. Itu ada sesuatu yang menarik, yang ada hubungan, ada relasi antara lagu ini dengan iman orang percaya, iman yang teguh dan iman benar. Karena di setiap langkah ku percaya.
hidup kami. Dan tangan Tuhan tetap menopang kami, tangan Tuhan tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini sudah disampaikan firman Tuhan. Kami percaya bila firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan bukan saja kami dengarkan, tapi bila kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami punya gaya hidup seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau iman sebiji sesawi ada dalam hidup kami, kami dapat berkata kepada gunung pindah, dan gunung itu akan pindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan mengatakan masalah dalam hidup kami. Dia bisa pindah dari hidup kami ketika kami punya iman yang sebiji sesawi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Johan, yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa lagi. Lewat talenta yang Engkau berikan, lewat hikmat yang Engkau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan dia impartasikan, dan banyak jiwa diselamatkan lewat kehidupan daripada hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur juga buat Bapak Gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Engkau tolong dan Engkau memberkati Tuhan. Berkati terus Tuhan. Berikan hikmat dan marifat daripada Engkau Tuhan. Dan kesehatan yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak terlebih Tuhan. Dalam sidang majelis daerah pada tanggal 19-20 Juli di bulan yang akan datang. Tuhan Engkau tolong, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati hamba-Mu. Apa yang dirindukan Tuhan, apa yang dirindukan semangat, apa yang dirindukan oleh DKI Jakarta bisa terlaksana dalam kehidupan hamba-Mu. Sebagai Ketua PPD DKI Jakarta, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Berkati Gembala, berkati anak-anak, Engkau pelihara juga dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan Engkau buat kami berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama Engkau. Kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat pergumulan dan keadaan semua di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Kami tidak henti-hentinya berdoa kepada keluarga Ibu Lili Antoni Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, kesehatannya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau buka mata hati mereka Tuhan, melihat dan memandang Engkau. Tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau luar biasa dan ajaib dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga buat orang tua kami, Om Tan dengan Ibu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam usia lanjutkan percaya dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami doakan mereka Tuhan. Tetapkan dan iman percaya mereka. Tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Sampai Engkau panggil pulang mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, orang tua dan Pak Liman kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya itu waktu Tuhan, bukan waktu kami. Kami percaya dengan iman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Malam ini Tuhan kami satukan hati kami. Kami berdoa buat gereja kami yang ada di Aceh, kami percaya dalam tangan Tuhan. Yang di resolusi masa Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja, apa yang dimulai oleh Tuhan, kami percaya Kau bilang gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jemaat Tuhan yang Kau berkati. Engkau jaga dan pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka menyatakan panji Kristus tetap ada di kawasan sana. Terima kasih di Aceh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada perkataan Tuhan, Gembala sidang, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Aceh, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Beri mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam ini kami sudah memberikan persembahan. Bila persembahan kami bawa dengan sukacita. Dan kami tahu Tuhan Engkau bukakan tingkat-tingkat langit. Berkati setiap tangan yang memberi dan berkati jemaat-Mu dengan luar biasa Tuhan. Sehingga mereka berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan di doa kami Tuhan. Dan berdoa juga buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani perkataan Tuhan pada malam hari ini. Hamba Pak Evan, Pak Timus, kami percaya dalam tangan Tuhan. Pak Victor, Pak Steve, kami percaya dalam tangan Tuhan. Adik kami Tio, Tuhan yang memberkati, bahkan Ibu Susanti, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tolong.